guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas alur komik. Kali ini saya akan melanjutkan video manhwa yang berjudul Nano Machine part 2. Di part sebelumnya, hari dimana Yuwon masuk akademi menjadi calon demonic god, dan sudah berdiri para pangeran di barisan depan yang bernama Cheon Muyon dari klan sihir, Cheon Kyung-won dari klan pedang, Cheon Mu-keum dari klan pengintai, Cheon Jong-sum dari klan racun, Cheon Yu-chan dari klan pisau, dan Cheon Won-ryu dari klan suara. Satu-satunya kandidat perempuan yang akan ikut perebutan kelompok kecil. Lalu setelah kepergian pemimpin Cheon Yo-jong, di situ guardian kiri Lee Hwang-myung dan guardian kanan Swep Meng. Mereka berdua yang sekarang mengambil alih kendali. Di sini Hwang-myung menjelaskan, akademi berlangsung selama 4 tahun, terdiri dari 6 tahapan ujian, dan setiap peserta hanya diberi 1 kesempatan. Jadi jika gagal, maka itu sama dengan dikeluarkan dari akademi. Saat itu salah satu pangeran ada yang ingin mengajukan pertanyaan. "Hei brengsek, siapa bilang kau boleh bicara, ha?" kata Hwang-myung. Merasa harga dirinya diinjak-injak, pangeran itu pun mengeluarkan aura intimidasi. Namun Hwang-myung juga pancarkan auranya. "Apakah kau cari mati, ha?" tanya Hwang-myung. Di sini Hwang-myung menjelaskan, ketika masuk akademi ini segala status apapun akan dihilangkan, baik itu pangeran, bangsawan, dan sebagainya. Pokoknya setiap orang yang masuk akademi demonik, status semuanya rata sejajar. Yang menentukan kekuasaan, jadi siapa yang lebih kuat maka ialah yang menjadi pemimpin. Mendengar itu, pangeran itu pun langsung meminta maaf kepada Hwang-myung. Lanjut, Hwang-myung mengatakan dia sangat paham perasaan para peserta. Diberi 1 kesempatan itu mungkin tidak adil, tapi terlepas dari itu, untuk menutupi ketidakadilan ini, pihak demonic god akan memberikan keuntungan kepada orang yang lulus di setiap tahapnya. Hadiah pertama bagi orang yang menyelesaikan ujian akan diberikan pil naga hitam. Jika seseorang menelan pil ini, maka ia akan memperoleh negong setara 20 tahun. Yang belum tahu apa itu negong, intinya sejenis cakra kayak di anime Naruto. Lalu keuntungan kedua, diberikan akses memasuki perpustakaan demonik yang terdiri dari 5 lantai. Jadi setiap kali peserta menyelesaikan tahap tes, maka akan diberikan akses 1 lantai, dan keuntungan terakhir dinaikannya status seseorang, sejenis peringkat gitu ya guys. Jadi hanya orang terkuatlah yang bisa bertahan. Sebelum menutup penjelasannya, Hwang-myung sedikit memberikan nasihat kepada calon murid. Usaha tidak mengkhianati hasil. Setelah memberi sececah penjelasan, ujian tahap pertama pun dimulai. Hwang-myung berkata, untuk lolos ujian tahap pertama, minimal peserta harus tahu dasar negong. Tesnya adalah mendengarkan lantunan musik dari pemimpin klan suara. Dapat kita ketahui nama wanita itu Hang Song-yu. Syarat lulus minimal tidak bisa selama 1 menit saat mendengarkan musik ketua klan suara. Mengetahui ini, Yunwon terlihat pucat. Soalnya dia sama sekali tidak pernah belajar negong. Jadi saat ini Yunwon sama sekali tidak punya negong sedikit pun. Di situ Pangeran Mu-keum
yang pernah mengirim assassin untuk membunuh Yunwon tertawa jahat. Karena dia tidak perlu mengotori tangannya untuk menyingkirkan anak haram itu. Kemudian ujian tahap pertama pun dimulai. Pemimpin klan suara telah memainkan musiknya. Semua orang menutup kuping mereka dengan cepat. Dan jeder. Baru juga 5 detik. Udah ada yang teriak kesakitan, muntah-muntah, bahkan ada yang sesak nafas sampai pingsan. Mereka gugur dari ujian. Untuk para pangeran, tentu mereka sama sekali tidak terlalu kesulitan dengan ujian pertama ini. Soalnya dari kecil mereka tuh udah paham betul tentang Negong. Tapi ketika saat 40 detikan waktu berlangsung, tekanan musik pemimpin klan suara mulai naik. Bisa dikatakan lebih dari batas wajar untuk para peserta ujian. Bahkan para pangeran juga mulai merasakan kesakitan. Di situ terlihat ketua klan suara seperti sedang kesal. Ternyata itu semua karena sang MC utama Cheon Yunwon. Orang yang dikira paling lemah, nyatanya dia masih berdiri tegak. Bahkan dari ekspresi Yunwon terlihat santai banget. Ia seperti tidak merasakan apapun. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah karena bantuan Nano yang mematikan paksa indera pendengaran Yunwon. Merasa harga dirinya sebagai ketua klan suara dipermainkan bocah anak haram Cheon Yunwon, ketua klan suara lepas kontrol hingga hampir menumbangkan setengah peserta ujian. Termasuk para 6 pangeran berusaha bertahan. Mukyong berkata dalam hati, kenapa pemimpin memainkan musik sekeras ini ya? Kalau dilihat dari ekspresi beliau sepertinya lagi marah. Jangan-jangan Mukyong pun menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Mukyong, dan pangeran lain penasaran yang dilihat Mukyong dan melihat ke belakang. Mereka semua terkejut bukan main. Karena Yunwon tidak dalam kondisi kesulitan sama sekali. Yunwon berkata, apakah mereka melihatku? Terlihat raut wajah mereka menunjukkan ekspresi marah, terutama wajah Song Yu. Meskipun Yunwon tidak bisa mendengar, tapi memang kebencian mereka terlihat jelas dari ekspresi mereka. Lalu Yunwon meminta Nano untuk memberikan luka dalam dan membuatnya muntah darah setelah musiknya selesai nanti. Untungnya saat ini Hwamyung menyadari gelombang agak berbahaya, bertindak cepat dan menghentikan Song Yu bertindak lebih jauh. Jika tidak dihentikan, nyawa semua peserta mungkin sudah dalam bahaya. Ujian tahap pertama pun berakhir. Tapi tepat setelah musik sudah berakhir, Yunwon muntah darah lalu pingsan. Melihat Yunwon mengeluarkan banyak darah, dengan cepat Hwamyung turun dari atas podium untuk memastikan kondisinya. Dan alangkah terkejutnya Hwamyung mengetahui Yunwon menahan gelombang suara tanpa mempunyai negong sedikit pun. Hwamyung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Yunwon ke ruangan perawatan secepat mungkin. Ketika Hwamyung kembali naik ke atas podium, ia mengkritik tindakan ketua klan suara yang sangat berlebihan. Hanya karena seorang bocah, soalnya Yunwon hampir saja mati. Tapi ketua klan suara beralasan, tindakannya itu normal aja. Pasalnya Yunwon pasti punya sedikit negong, jadi dia pasti tidak akan mati. Hei, asal kau tahu, bocah itu sama sekali tidak punya negong tahu, kata Hwamyung. Apa
Kau pasti bercanda kan, guardian kiri? Kata Song Yu. Harga diri ketua klan suara sudah benar-benar hancur. Saat ini guardian kanan Swepmeng yang secara tidak langsung mendengar hal gila yang telah dilakukan anak haram Yunwon menjadi sedikit tertarik dan ingin menemui Yunwon secara langsung. Di situ Hwang Myung memperingatkan semua yang terjadi nggak ada urusannya sama Swepmeng. Jadi nggak usah melakukan hal yang tidak diperlukan. Tapi karena pangkat mereka sejajar, Swepmeng kesal dirinya dinasihati dan hampir aja terjadi pertarungan. Keduanya telah mengeluarkan aura intimidasi. Apa yang kau lakukan bukan urusanmu, kata Swepmeng. Setelah berkata seperti itu, ia pun pergi. Scene berpindah. Swepmeng datang ke ruangan perawatan tempat Yuwon berada. Di sini Yuwon yang tengah berpura-pura pingsan selagi menunggu Nano menyembuhkan dirinya secara total dapat diketahui Swepmeng dengan mudahnya. Ia mengancam akan memukul Yunwon jika masih berpura-pura pingsan di hadapannya. Tidak punya pilihan lagi, Yunwon pun bangun. Singkat aja, intinya Swepmeng bilang Yuwon adalah bocah yang sangat menarik. Jadi karena itu Swepmeng mau mengangkat Yuwon sebagai muridnya. Mendengar pernyataan itu, tentu saja Yuwon dibuat terkejut. Ia bertanya, apakah guardian kanan tidak tahu siapa diriku? Aku pangeran ketujuh, anak haram pemimpin demonik. Jadi jika Anda membantuku, 6 klan pasti akan ikut menargetkanmu juga, tanya Yuwon. Hei bocah, masa bodoh dengan 6 klan. Soalnya cepat atau lambat mereka juga akan saling berperang, jawab guardian kanan. Yunwon sangat senang plus terharu. Ternyata di dunia ini masih ada orang yang menginginkan dirinya untuk tetap hidup. Tanpa pikir panjang, Yuwon bersujud di hadapan Swepmeng, menandakan ia mau menjadi muridnya. Reaksi Yunwon ini membuat Swepmeng terkejut. Ia nggak menyangka Yunwon sampai bereaksi berlebihan seperti itu. Dari sini ia bisa tahu, sebelumnya Yunwon pasti telah menjalani kehidupan yang sangat mengerikan. Swepmeng mengangkat kepala Yunwon. Woi, darah Cheon tidak boleh tunduk pada siapapun. Di situ Swepmeng memberikan kertas yang berisikan catatan dasar dalam menguasai pernafasan Negong. Dan di setiap harinya selama Yunwon masih di ruangan perawatan, ia akan mengunjunginya saat pagi petang untuk melatih Yunwon. Swepmeng berjanji akan membuat Yunwon jadi lebih kuat dan siap kembali ke akademi. Swepmeng berpamitan untuk beristirahat dan besok akan kembali lagi. Tabib Jong juga bersiap mengambil peralatan dan obat untuk segera mengobati Yunwon. Di tempat lain, diperlihatkan situasi di lapangan akademi. Para peserta yang memiliki negong sedikit tengah bermeditasi untuk menyembuhkan dirinya. Berbanding terbalik dengan mempunyai nego yang cukup, mereka berada di level yang berbeda, sedang menunggu hasil ujian tahap pertama diumumkan. Dan berakhir sudah video kali ini, kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Ondip. Bye bye.